Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kesombongan yang menjatuhkan ketika manusia berusaha membangun kerajaannya sendiri. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu, dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 11, ayat 1 sampai ayat 8, saat dimana ketika usia dunia masih relatif muda. Orang-orang berbicara dalam bahasa yang sama, hidup berdekatan, dan bekerja sebagai satu kesatuan. Setelah banjir besar, keturunan Nuh menetap di dataran Shinar. Mereka memiliki tujuan yang sama, membangun kota besar dan menara yang menjulang ke langit. Apa yang mendorong ambisi ini? Bukan tentang bertahan hidup atau menghormati Tuhan. Sebaliknya, ini tentang membuat nama bagi diri mereka sendiri, sebuah keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Dalam budaya kuno, membangun monumen atau menara seringkali melambangkan kekuasaan dan kesombongan. Menara ini, yang kemudian disebut Menara Babel, melambangkan ambisi manusia yang salah, mencoba mengklaim kebesaran diri tanpa melibatkan Tuhan. Dalam menulis bagian ini, Musa membahas masalah universal yang masih bergema hingga saat ini, kesombongan manusia. Kesombongan yang sama yang ada di hati mereka yang membangun menara itu, yang juga ada dalam diri kita. Kesombongan yang membuat kita berpikir bahwa kita bisa mandiri, tidak bergantung pada Tuhan. Kesombongan yang meyakinkan kita bahwa rencana kita, bahkan ketika terpisah dari Tuhan, akan berhasil. Kisah ini adalah pengingat akan bahayanya ambisi yang sombong. Kisah ini menggambarkan bagaimana usaha manusia, jika tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, pada akhirnya akan gagal. Tanpa diminta, Tuhan tetap campur tangan, mencerai-beraikan manusia dengan mengacaukan bahasa mereka, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi untuk mengarahkan mereka kepada tujuannya yang lebih besar bagi bumi. Kisah kuno dalam Alkitab ini memperingatkan kita bahwa usaha kita, tidak peduli seberapa besar, seberapa hebat, akan hancur jika tidak bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang Tuhan inginkan bagi kita saat ini? Hal yang sama yang Ia inginkan bagi orang-orang pendiri Menara Babel, agar kita memuliakan Dia, bukan diri kita sendiri. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kesuksesan, ketenaran, dan kemuliaan pribadi. Media sosial berkembang pesat karena hal ini, menunjukkan orang-orang membangun menara mereka sendiri, menjadi monumen untuk menunjukkan kebesaran mereka sendiri. Namun, Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih tinggi, kerendahan hati dan ketaatan.
Ia ingin kita membangun kehidupan yang mencerminkan kemuliaan-Nya, bukan kemuliaan kita sendiri. Ketika kita hidup untuk tujuannya, kita tidak dibatasi oleh batasan manusia. Keinginan Tuhan adalah agar kita menyebarkan kasih, kebenaran, dan kebaikan-Nya ke seluruh bumi, daripada membangun kerajaan pribadi. Tanggapan kita hari ini seharusnya adalah memeriksa hati kita sendiri dan bertanya, kerajaan siapakah yang sedang aku bangun dalam hidupku? Apakah kita didorong oleh kesombongan, berusaha meninggikan nama kita sendiri? Atau apakah kita berfokus pada memajukan kerajaan Allah, mengarahkan orang lain kepadanya, baik melalui perkataan, tindakan, dan gaya hidup kita? Dalam setiap bidang kehidupan kita, baik itu karir, hubungan, atau pelayanan kita seharusnya berusaha memuliakan Allah, bukan diri kita sendiri. Menara Babel berfungsi sebagai peringatan, tetapi juga memberikan kesempatan. Kita dapat memilih untuk meruntuhkan kesombongan kita, dan menggantinya dengan ketundukan yang rendah hati terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Kebesaran sejati ditemukan ketika kita menyelaraskan diri kita dengan tujuannya. Seperti yang diingatkan dalam Galatia 6, ayat 7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Marilah kita menabur benih kerendahan hati, pelayanan, dan kasih kepada Allah, menuai pahala kekal dari kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menolak kesombongan, dan mencari kemuliaan-Mu di atas segalanya. Bimbinglah kami untuk membangun hidup kami di atas kerendahan hati, ketaatan, dan pelayanan kami kepadamu. Semoga kerajaan-Mu datang, dan semoga kami menjadi bagian dari rencana-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.